Dengan Mbak siapa namanya? Asli Jogja. Iya, asli Jogja. Ini pengalaman apa yang mendasari sampai keris ini sampai di markasnya Kisah Tanah Jawa? Jadi untuk kenapa aku bawa keris ke sini gara-gara setelah nonton video Kisah Tanah Jawa itu waktu collab sama Raditya Dika gitu. Dan untuk kenapa keris ini aku bawa ke sini, sebenarnya keris ini tuh harusnya dilarung begitu. Cuma dari pihak keluarga aku nggak ada waktu untuk ngelarung ke pantai selatan, maka dari itu kerisnya aku bawa ke sini. Siapa tahu ada yang mau mengadopsi kayak gitu, Mas. Ini dulu ditaruh di mana? Selama ini kan keris ini mengganggu nih keluarga ini ya. Jadi gangguan-gangguannya itu apa saja? Terus waktu sempat terjadi gangguan itu kerisnya ditaruh di mana? Jadi untuk keris ini ditaruh di lemari di bagian belakang, Mas. Jadi di rumahku itu kan banyak keris. Ada keris utama tempat bapak aku ditaruh di lemari depan. Kalau untuk beberapa keris yang sekiranya hanya keris tarik gitu, hanya ditarik gitu, itu ditaruh di lemari bagian belakang begitu. Nah, kalau untuk gangguannya sendiri, itu yang paling mengganggu banget dan harus disingkirin itu waktu kejadian bapakku sakit waktu itu gitu. Jadi bapakku sakit, tiba-tiba ada tanteku datang ke rumahku, dan itu tanteku udah dimasukin eyangku, dan waktu itu eyangku marah-marah. Terus habis itu eyangku jalan menuju lemari yang disimpan keris itu. Nah, waktu menuju lemari itu eyangku ngomong dalam bahasa Jawa, "Kue rasa ganggu-ganggu," kayak gitu. Intinya itu keris itu nggak boleh usil di rumah. Nah, setelah itu, setelah eyangku ngomong kayak gitu, yang ada di keris itu masuk ke dalam tubuhnya tanteku. Terus kerisnya itu nangis-nangis. "Aku nggak mau pergi dari sini karena aku udah lama di sini. Aku seneng di tempat ini," gitu. Terus habis itu eyangku masuk lagi. Eyangku ngomong, "Kalau kamu nggak boleh di sini, kamu tetap harus pergi," gitu. Setelah percakapan yang panjang, keris itu dibawa ke belakang rumah, ditaruh di atas kandang eyang. Nah, dan disuruh bapakku ngelabuh ke pantai. Cuma karena bapakku emang udah sedikit umur gitu kan, jadi bapakku nggak ada kesempatan buat ke pantai. Cuma ditaruh di atas kandang aja. Itu bapaknya mengalami sakit apa aja? Pertama tuh sakit perut, tapi nggak ada sebabnya. Bapakku pertama nggak makan pedas, nggak makan yang kecut-kecut atau apa gitu, nggak pernah. Tiba-tiba aja langsung bapakku ngerasa sakit perut gitu, terus muntah-muntah nyampe keluar darahnya gitu. Nah, kebetulan waktu aku janjian sama Mas Mada buat kesini nganterin keris, 2 hari yang lalu bapakku sakit lagi dengan sakit yang sama, kayak perutnya ngerasa sakit, terus muntah-muntah nyampe darahnya keluar gitu. Gitu. Terus fenomena yang lainnya seperti ada keluarga lainnya itu yang ganggu pacarnya tadi ceritanya. Iya, jadi tadi pas nyampe sini kan, terus Mas Hari kan ngomong, "Ini keris milik siapa?" gitu kan. Ya, aku jawab milik aku. Tapi kenapa yang di dalam keris itu lebih dekat sama pacarku? Setelah ditelusuri, ternyata yang di dalam keris itu suka sama pacarku gitu, nyampe masuk ke dalam mimpi juga begitu. Mimpinya apa? Ya, mimpi basah gitu. Terus ini dulu kerisnya hasil tariannya. Misalnya bisa dijelaskan waktu itu nariknya gimana gitu sama kakeknya. Kalau untuk keris yang satu ini aku kurang tahu Caranya ya. Cuma setahu saya keris itu tarikan. Kalau gangguan-gangguan seperti kesurupan atau apa gitu, rumah jadi panas sering ribut itu ada nggak fenomena seperti itu? Oh iya, sering. Kalau rumah hawanya panas, bapakku emosian kayak gitu, hubungan bapak sama ibuku nggak bagus kayak gitu, sering banget. Dan itu bukan karena keris itu aja. Jadi dulu pernah ada tombak. Saya kurang tahu waktu itu ngambil tombaknya di mana. Itu juga hawanya panas banget. Terus ayangku juga datang menyarankan
Kalau untuk tombak itu harus disingkirkan, tapi tombak itu udah dikasih ke orang lain. Terus hawa rumah kembali enak lagi, adem lagi. Tiba-tiba ada gangguan itu dari keris yang naga itu tadi. Halo teman-teman semuanya, pengikut setia Istana Jawa, kembali lagi dengan kita bertiga 13 di acara program Obrolan Santai. Dan kali ini mungkin hampir sama dengan episode sebelumnya. Kita pernah membahas sebuah benda itu, waktu itu pengasihan ya mas, kembang kantil ya kalau nggak salah. Dan kali ini kita akan membahas tentang makna, sejarah, dan filosofi dari benda di depan kita ini yang bernama keris. Kebangetan kalian semuanya kalau nggak tahu keris. Jadi keris ini ada banyak sejarah dan filosofi di dalamnya mas, kayak gini ya. Mau dibahas dari mana dulu ini mas Mada? Kita buka dulu. Buka dulu. Tapi setahu ya mas, ngebuka keris itu kan ada caranya ya? Ada caranya. Nggak asal-asalan ya, karena ini kan juga di dalamnya ada leku-lekuannya, bisa terjadi kerusakan. Gimana sih sebenarnya cara ngebuka keris itu? Mas Mada mungkin aku takut salah. Oh iya. Sini. Nyarain. Oh iya. Ayo. Gimana ngasihnya gini? Kalau nggak salah seperti ini. Nggak salah gini ya? Nah, kalau ini jadi di sini kita kontennya sama-sama belajar. Iya. Nah, sebagai generasi muda wajib menghargai sebuah budaya. Salah satunya adalah tosan haji bernama keris. Di keris, cara membuka keris itu ada adabnya atau ada aturannya. Ini, contohnya seperti ini. Kalau tidak salah ya. Kalau salah tetap minta dibenarkan. Set. Ini didorong pakai jempol, terus Yeah. ini tarik ini. Nah, yang ditarik adalah bungkusnya, Case-nya. Terus ini gini. Lah gerakan ini sebenarnya apa nih mas? Untuk melambangkan apa? Simbolik apa tuh? Jadi saya bungkus dulu, saya masuk dulu ya. Jadi simbol diangkat ini adalah untuk menghargai empu pembuatnya. Empu pembuatnya. Jadi ini kan keris ini proses pembuatannya sangat rumit sekali. Jadi besi, ada batu meteor juga dicampur situ, ditempa dengan api panas. Kalau nggak salah hanya sekitar 1400 derajat Celcius. Itu ditempa, dibentuk looknya itu kan, kalau ada ini ya, ada looknya ya seperti ini tadi. Maaf tadi. Ditunjukin lagi. Ini looknya itu ada look 1 sampai look 13. Kebetulan kalau ini ada looknya cuma sampai 7 aja. Jadi masing-masing look itu punya makna dan filosofi sendiri-sendiri. Lo tuh ibaratnya ini lekukan. Nah. Jadi ini benar-benar bermakna filosofi. Salah satunya, sebentar. Sorry mas, kalau aku mau nanya, ini sebenarnya keris ini adalah keris yang dipergunakan untuk senjata atau sebagai ageman kah atau apa? Jadi keris itu fungsinya ada pada masa sekarang ini ya. Yeah. Setelah era kemerdekaan itu ada dua fungsi. Satu adalah sebagai piandel. Piandel itu berfungsi sebagai, kalau orang mengatakan ya, kasarnya itu kan jimat. Oh jimat. Jimat, kasarnya seperti itu ya. Pegangan. Yang kedua adalah estetika. Estetika itu untuk sebagai barang koleksi yang mungkin harapannya nanti suatu saat bisa menjadi nilai nominalnya mahal. Jadi punya nilai historis yang panjang. Jadi gitu. kalau bisa dijual belikan juga lahal itu. Itu. Jadi kalau dari keris sendiri itu kan syarat makna filosofi dari pertama tadi pembuatannya. Kedua itu cara menaruhnya itu kalau dipakai ya, itu kan ditaruh di belakang sini ya. Iya. Jadi di pengantin ya, kalau di dalam keraton itu kan, itu makna filosofinya adalah bahwa orang Jawa itu mengedepankan musyawarah, negosiasi. Gitu. Jadi ini kan senjata. Senjata itu ditaruh di belakang. Ibarat kata berarti sebelum kamu menggunakan kekerasan, gunakanlah negosiasi musyawarah dulu. Ya. Ketika sudah tidak bisa dinegosiasikan, akhirnya keris dipindah di depan. Pernah lihat bajunya sosok Pangeran Diponegoro? Iya, pernah. Nah, itu kan dari di depan. Nah, beliau kan menarik. Nah, itu Pangeran Diponegoro itu senjatanya keris. Keris ditaruh di depan. Kira pedang. Ya, ada pedang juga ada, ini juga ada, ditaruh di sini. Ini ketika orang Jawa mengatakan bahwa itu mentok, sadumuk bathuk sanyari bumi ditohi pati. Artinya? Ibaratnya sudah
sebuah harga diri itu harus dibela sampai mati. Saduk batuk sanyari bumi itu gini loh. Maaf ya, ini seperti ini loh. Nah, ini ganti. Ini sebuah harga diri. Ketika itu kan diremehkan. Berarti harus dibela sampai mati. Taruh depan. Pindah dari mulai di sini pindah ke depan. Ngangkatnya juga enggak seperti ini, enggak lagi gini. Tapi sudah gini. Dengan lugas gitu ya. Gini. Ini kan artinya sudah ayo. Ayo gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya Mas, kalau misalnya Indonesia ini berarti termasuk negara yang di zaman dulu ini udah memikirkan kecanggihan teknologi juga. Sebenarnya dalam keris ini ada kayak kecanggihan itu Mas. Kita membentuk senjata dengan banyak lekuk, kalau ditusukkan itu kan otomatis kan sangat-sangat sakit gitu kan ya. Ya jadi begini, kalau pada masa dulu itu kan masa Singosari, masa mungkin kerisnya ya mungkin kalau saya amati itu kan kerisnya nggak kecil segini, tapi panjang-panjang. Lebih panjang? Ya, seperti pedang ini panjang. Dan itu proses tempanya itu kan menjadikan keris ini menjadi salah satu senjata paling terkuat di dunia. 1400 derajat itu digulung, dipukul, ditempa itu sampai lipatannya sampai 100 kali, coba bayangkan itu. Itu kalau pakai manualnya. Kalau empu zaman dulu mungkin tidak dipukulin tapi hanya dipijit. Karena aku juga pernah dengar juga bahwasanya pembuat keris itu bukanlah pekerjaan yang sepele gitu ya, maksudnya benar-benar pekerjaan yang spesial di masanya ya. Empu-empu itu adalah orang yang spesial berarti ya di masa lalu ya. Jadi kalau orang membuat keris ini harus menggunakan tirakat. Ya, sampai hari ini juga seperti itu. Jadi agar ketika keris ini jadi nanti diisikan seperti sesuai dengan karakternya. Misalnya Mas Genta karakternya apa? Karakternya lemah lembut gitu. Nah, ini dibuat oleh sang empu, ini dibuat memiliki karismatik yang tinggi. Sehingga karakter lemah lembut itu kan kadang-kadang suka disepelekan orang ya, agar tidak disepelekan orang memakai piadel keris yang punya karisma yang tinggi. Berarti sebagai sebuah senjata juga sebagai sebuah karya seni. Karya seni dan juga sebagai kalau dulu tuh kan gini ceritanya, itu kan ada ceritanya. Sunan Giri ketika diserang oleh tentara Majapahit, beliau hanya melempar kerisnya itu sehingga prajurit Majapahit itu kocar-kacir seperti itu. Jadi yang namanya piadel itu tidak terus dicabut pedang anunya kerisnya enggak, tapi memiliki energi yang kuat itu loh. Misalnya seperti itu. Lagi yang diginiin untuk memindahkan hujan juga ada. Oke, kalau ngebahas tentang energi dari sebuah keris itu sendiri Om, sebenarnya apakah energi itu memang ada di tiap keris yang dibuat itu? Kalau setiap benda pusaka atau mustika jelas Mas, tetap ada Mas, karena dalam hal seperti buku ini aja pun ada. Ini yang dalam arti bukan pusaka. Tapi kalau dalam pusaka ini, itu dalam pembuatannya yang seperti sudah disampaikan Mas Mada tadi, bahwasanya setiap satu kali tempaan, itu empu itu sudah seperti mengaturkan doa. Jadi ada akumulasi doa dan harapan, bahkan mantra di sini. Yang setelah keris ini jadi, itu diisi oleh energi alam semesta. Energi alam semesta itu bisa berasal dari energi astral untuk memberikan kewibawaan. Dalam artian jin yang mengisi, boleh dibilang seperti itu. Jika dia yang ada di manusia ini kan disebutnya dengan jin korin. Sementara kalau dalam pusaka ataupun mustika adalah jin hodam, dan aja bermacam-macam. Di situ. Lalu kalau di dalam keris ini sendiri energinya apa Om Hari kalau boleh tahu? Kalau menurut saya netral, dan ini tergantung penggunaannya. Sosok yang di sini kan tadi ular naga, seperti di lekuknya itu memang benar, tetapi ular naga di sini itu berunsurnya itu betina, naga betina, atau beliau memperkenalkan diri di awal tadi waktu diantarkan ke sini sama mbaknya, diantarkan itu, saya tanya siapa namanya, itu Nyai Puspitosari gitu. Nyai Puspitosari ini berbentuk perempuan gitu, tapi bisa berulah menjadi seekor ular naga dengan bentuk bisa sampai kepala sini, terus kepalanya perempuan cantik, badannya ular atau full perempuan dengan baju kembenan yang seperti motif sisik ular gitu.
saya tanyakan, kalau memegang keris ini lantas sugesti apa yang diberikan gitu, sugesti aura apa gitu yang diberikan. Salah satunya untuk tadi kewibawaan dan kelancaran kalau berbicara, misalkan untuk jualan tanah cepat laku, ya, presentasi gitu ya, presentasi, terus kemudian orang yang membawa kewibawaannya bisa untuk maju jadi pemilihan, misal pemilihan kepala desa contohnya di bawah. Tetapi harus ada konsekuensinya, harus ada ini. Tapi itu menurut saya kemudian menjadi negatif karena ini kita percaya pada benda, lantas korin atau maaf kodam yang di situ kemudian memberikan sugesti, berarti kan kasarannya kita mempercayai benda itu musyrik nanti. Itu yang negatifnya. Sementara yang positifnya karena keris ini memiliki banyak aura dari doa, setiap pembuatannya dari si empuh dulu, dari beliau empuhnya, itu selain untuk estetika dipajang di rumah ataupun untuk koleksi, juga bisa menebarkan aura. Ya kalau kita tujuannya baik, insya Allah ya aura yang ditebarkan baik itu. Ya, by the way, ini pemilik energi keris ini sekarang ada di sini apa enggak? Ada di sini. Ada di sini kok. Iya. Kalau tadi di depan pintu, sekarang posisi di belakang saya. Ya. Cuman sosok ini kan karena sosoknya feminim, sosok perempuan, dan kita di sini laki-laki semua. Tadi saya sama saya jangan gitu. Tadi dalam arti yang lainnya gitu. Cuman ini karena lebih dekat suka dengan aura dan macam-macam, memberikan gambaran ke kita hari ini ceritanya seperti ini, walaupun kerisnya itu terbilang muda, dalam arti secara logam, unsur materi penyusunnya muda, usianya juga muda, tapi kodam yang diisikan itu lumayan tinggi. Dan satu hal lagi Mas, tadi mbaknya ngantarkan ini kan saya tanya, ini dari warisan atau dari narik itu? Dari narik ya. Tapi emang banyak ya Mas, sebenarnya kasus-kasus narik-narik keris-keris kayak ini sebenarnya juga banyak juga ya. Banyak. Yang selain emang itu pemberian dari leluhur kita, yang narik-narik secara ilegal itu sebenarnya juga banyak juga ya. Jadi pusaka yang ditarik itu macam-macam. Penipuan pertama itu aja, jadi ada ulah-ulah dukun-dukun yang jahat nakal gitu ya. Jadi sengaja ditanam terus nanti malamnya datang ke sana sama kliennya terus seolah-olah diambil ya. Lalu dibubui cerita sendiri ya seolah-olah dari pemberian yang sana yang sini ya. Terus nanti disuruh mahal puluhan juta seperti itu. Tapi kalau yang narik-narik, ada juga yang narik-narik dari tempat-tempat tertentu. Tapi tidak disarankan ya dia. Iya. Kalau menurut saya sih menarik itu narik ya, dalam arti narik. Ini saya lihat narik Mas, karena kita boleh ditaruh di sini. Kalau ini leluhur atau dari keluarga tidak boleh menerima hukumnya. Termasuk koleksi itu rata-rata juga narik, atau maaf kata misal ada yang kepepet butuh uang, lantas kemudian dijual gitu. Itu juga kadang ada kasusnya yang dari keluarga seperti itu. Tapi di pandang kolektor kan awam umum. Karena saya juga selama ini sering dimintai beberapa kolektor, bahkan dari pihak dalam sendiri yang untuk menganalisis tentang keris ini, asal usulnya bagaimana, kodamnya bagaimana, auranya bagaimana, agar ya satu itu Mas ada, tidak salah beli. Karena dewasa ini memang ada keris yang beli di pasar, dipoles agak bagus, dijual mahal, kalau orang nggak tahu lah itu KW ya. Ada juga yang kerisnya itu ternyata sudah ada tanda kutip berdarah, jadi kisahnya itu negatif. Setelah dibawa pulang kok lemarinya digedor-gedor atau usurnya panas gitu. Kalau pandangan saya pribadi, jika itu menarik sendiri, itu ada dua Mas, dipaksa atau dia ingin ikut. Kalau dipaksa itu jelas bukan miliknya, bukan haknya, kok ditarik. Ambil. Ya, lalu efeknya negatif ya Mas. Efeknya negatif. Tapi kalau ingin ikut itu ngikut sendiri. Dan ada hal yang berkembang, mitos atau kepercayaan bahwa sekali kita memiliki keris, itu nanti ada julukan celuk, itu manggil. Narik yang lainnya. Ini Allah alam, habis ini pasti ada yang datang. Ini beliau juga selain tadi Nyai Puspitosari, nama lainnya karena ini pertama first di persis ini namanya adalah Nyai Celuk. Nanti akan manggil, entah orang titip, entah ada yang datang ke sini macam-macam. Lalu lantas bisa jadi begini Mas, kalau keris yang ditarik itu dengan sifat memaksa, itu bisa berasal dari sampah metafisik. Orang larung, orang buang, udah nggak suka, mungkin ada energi negatif, lah kok malah ini diambil gitu, diopeni gitu. Kalau dalam pandangannya saya seperti itu.
Saya nambahin sedikit bahwa kalau misalnya narik keris yang ditanam oleh para leluhur terus ditarik itu kan berarti nanti Bisa penyeimbangan. rusak Iya. penyimbangan karena para leluhur itu menaruh keris itu juga ada maksud dan tujuan tertentu. Iya. Misalnya membuat daerah itu menjadi subur, jauh dari bencana, itu kan. Jadi misalnya ada teman-teman yang sukanya menarik paksa pusaka, ada baiknya ya Iya. Iya. dikurangi atau Dikurangi. Penting juga harus ada unggah-ungguhnya Mas, karena saya juga melihat ada beberapa orang yang ke jembatan atau apa narik keris. Lantas sebenarnya keris ini ditanam untuk tujuan tertentu. Saya tidak bisa menyebutkan. Mungkin tujuannya untuk perkuatan pondasi jembatan misal. Nah, ditarik memang, tapi beberapa kemudian jembatannya ambrol. Itu salah satunya tarikan paksa. Ya. Itu salah satu contoh. Sorry, aku mau nanya Om Ari. Dari tadi kan Om Ari bilang narik nih, tapi kan penasaranku dari kacamata metafisika tuh apakah sebenarnya keris itu dari kacamata metafisika itu sangat-sangat banyak Om terlihat gitu kok. Kayaknya gampang banget ditarik. Menurut saya banyak sekali Mas. Bahkan di pohon itu ada, kemudian di tempuran sungai, pertemuan antara dua sungai, lalu di beberapa bangunan, terus di pantai, di hutan banyak Mas menurut saya. Ada yang memang kerisnya ini boleh dibilang lenyap dari alam nyata, dia pindah ke alam gaib. Ada yang ditanam, ada yang dibuang, ada yang dilarung dan macam-macam sebabnya. Dan tidak hanya keris, ada batu, mustika, ada trisula, terus ada cadrik keris kecil, ada semar, ada pedang, Ojo paes ya, yang kayak kaca pandora. Tadi itu Oh, buat mengintip CCTV ya. CCTV ya. Banyak itu nanti insya Allah jika kita diberikan kesempatan nanti kita bahas satu-satu tentang itu. tapi ini deh, penasarannya kita kan belum sempat melihat ini ya, sisi dalamnya ini seperti apa ya Semada. Mungkin Mas Mada bisa sedikit menjelaskan ya. Coba dibuka dulu lagi Mas. Dibuka Dengan caraku. ya. Oke, siap. Buat praktek langsung dipraktekkan. Tidak Oke, jadi teman-teman ini adalah look. Jangan diketahui. Bener kan ya? Terus saya berusaha. Nah, ini adalah keris dengan lekuk 7 atau dengan bahasa lainnya lekuk 7. Jadi ini bukan untuk senjata ya Mas Mada ya? Ini kegunaannya bukan untuk senjata perang untuk ya? piandel. Untuk piandel tadi. Jadi kalau saya tambahin ya. Ini pikirannya cuma sebentar ini. Oh iya. Ini gini. Oh, gini ya. Agak tegak Mas, Iya. menunjukkan kewibawaan. Nah, Dikoreksi loh sama mbaknya, hati-hati loh. Oh iya. Di depan kita. Saya lupa. Mas Benta apa kan bentuk anunya, nama-namanya? Nama-namanya sedikit saya tahu sih Mas Mada. Ini kan jadi kayak buat teman-teman semuanya, jadi di tiap keris ini bahwasanya di tiap bagiannya ini dia punya nama. Dan itu nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itu sangat-sangat banyak, tapi Kompleks sekali. ya sangat kompleks. Tapi kalau yang saya tahu sendiri ini mungkin dari lekuannya namanya adalah Lo, ya. Lo, terus ada yang namanya Pamor juga. Waktu yang ini. Gitu kan. Nih Pamor yang nanti bisa di ini ya, kameramen ya. Terus ini Konjo. Detailnya. Ini Konjo. Terusnya ada ganja atau gonjo, itu ibaratnya kayak dasarannya kayak gitu kan ya. Ganja atau Konjo. Gonjo. Bukan ganja. Tapi kan tulisannya ganja. Ya. Gonjo. Ini Kembang, kalau nggak salah ini kembang kacang nih. Iya. Jadi kalau keris itu ada masanya. Jadi kalau masa itu di dalam dunia pertulisan itu dinamakan tangguh. Jadi tangguh itu merujuk suatu tempat berasal di mana keris itu sudah dibikin. Gitu. Iya. Jadi ada tangguh Singosari, tangguh Mojopahit, Mataraman. tangguh Mataraman. Nah, kebetulan kalau ini adalah tangguh Kamardikan ya. Kamardikan itu dibuat setelah era kemerdekaan. Jadi sekitar tahun 45 ke atas, itu era baru. Gitu. Ya. Tapi kalau sekarang ini masih ada nggak sih Mas Mada pengrajin keris gitu? Empu masa kini itu masih ada nggak? Masih ada. Ya? Namun yang menggunakan teknologi yang dipijit, itu kayaknya sudah tidak ada. Iya Mas. Karena saya kan juga pernah membaca cerita juga bahwasanya ada sebuah keris di masa lalu yang katanya ditempa dengan lahar gunung apa gitu kan juga ada juga ya. Gimana teman-teman? Udah agak-agak mengerti sedikit tentang keris belum? Jadi di sini kita sama-sama belajar. Jadi tidak merasa paling hebat.
Iya. Kita juga belajar juga Kita ya. masih belajar juga sebenarnya kayak gitu. Konteksnya adalah sama-sama belajar mempelajari budaya serta sejarah. Ditambah sedikit mistis. Ya bukan mistis sih. Rekaman Residual masa lalu. Nah, residual masa lalu kayak gitu. Ini udah dari tahun berapa, Mas? Setelah perjuangan ya berarti ya? Start tahun 1945. Setelah kemerdekaan, masa kemerdekaan. Oke, oke. Berarti mbaknya juga datang dari setelah kemerdekaan. Mbaknya lebih tua. Oh, mbaknya lebih tua malah. Senyum mbaknya. Oke, berarti sebenarnya adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk generasi masa sekarang terhadap kebudayaan ini? Ya, jadi begini. Jadi keris ini adalah sebuah benda tosan aji. Jangan dinilai dari sisi mistisnya, di sisi buruknya. Kan banyak orang menilai bahwa keris ini adalah benda yang penuh dengan kesyirikan. Ya. Kita jangan melihat dari sisi itunya, tapi dari sisi estetikanya, keindahan serta filosofinya. Dan cerita di baliknya juga harus beda ya. Kayak gitu. Jadi jangan terus dipandang negatifnya aja gitu. Masih banyak hal yang positif yang terkandung di dalam sebuah keris ini. Begitu. Itu ya. Mari ada sedikit tambahan nggak untuk generasi sekarang tentang keris ini sendiri? Keris ini bukan hanya sebuah pusaka, tapi sudah menjadi jati diri bangsa, dan UNESCO juga sudah mengakui ini menjadi salah satu warisan budaya dunia yang dimiliki Indonesia. Kalau Jepang punya katana, kalau Indonesia punya keris. Dan semoga generasi tidak melupakannya ya, supaya tidak diklaim lagi gitu kan. Kalau semuanya diklaim terus kita punya kebudayaan apa gitu loh. Diuri-uri, jangan dibawa ke luar negeri. Ya, disimpan aja lah di sini aja. Biar orang luar negeri yang datang membeli dengan harga mahal. Berpikir kapitalis. Jangan. Oke, gitu. Jadi gitu aja teman-teman semuanya untuk pembahasan obrolan santai kali ini, membahas tentang episode keris. Semoga segala yang kita tuturkan bisa jadi pembelajaran bersama, karena kita di sini juga posisi masih belajar juga. Semoga apa yang menjadi kesalahan dalam pengucapan bisa dimaafkan juga. Dan ya, terima kasih sudah menonton episode ini sampai selesai, dan sampai bertemu lagi di obrolan santai selanjutnya. Oke kan. Ya, ambil ini, Kak, kamu muter-muterin keris aja, Tak. ya. Di plotting aja, Pak. Hah? Oh, udah lihat